Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Suswita, NIM 22101098, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah aspek ritual dalam Islam. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa adalah tunduk atau merendahkan diri. Sedangkan secara istilah atau syariah, ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya. Merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang dhahir ataupun batin. Pada dasarnya, ibadah dapat dibagi dalam 3 kategori yang utama antara lain. 1. Ibadah hati atau qalbiyah adalah ketika seseorang telah memiliki rasa takut, rasa cinta atau mahabbah, mengharap atau raja, senang atau raghbah, ikhlas, tawakal. Yang kedua, ibadah lisan dan hati atau lisaniyah wa qalbiyah adalah dalam bentuk zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, dan membaca ayat Al-Quran. Yang ketiga, ibadah perbuatan fisik dan hati atau badaniyah wa qalbiyah adalah yang dilaksanakan dalam bentuk sholat, zakat, haji, berjihad, dan berpuasa. Adapun pengertian ibadah secara istilah atau terminologi adalah penghambaan seorang manusia kepada Allah untuk dapat mendekatkan diri kepadanya sebagai realisasi dari pelaksanaan tugas hidup selaku makhluk yang diciptakan Allah. Selanjutnya, pengertian ibadah secara bahasa etimologis berasal dari bahasa Arab dengan asal kata abada yabudu abdan fahuwa abudun. Abid berarti hamba atau budak, yakni seseorang yang tidak memiliki apa-apa, harta dirinya sendiri milik tuannya, sehingga karenanya seluruh aktivitas hidup hamba hanya untuk memperoleh keridhaan tuannya dan menghindarkan murkanya. Keberadaan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah hamba Allah, ibadullah. Jiwa raga hanya milik Allah, hidup matinya di tangan Allah, rizki miskin kayanya ketentuan Allah, dan diciptakan hanya untuk ibadah atau menghamba kepadanya. Sebagaimana disebut dalam Al-Quran surat Zariyat ayat 56 yang artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Pembagian ibadah dalam ajaran agama Islam berdasarkan jenisnya dapat dibagi dalam 2 hal, antara lain adalah ibadah mahda. Ibadah mahda adalah penghambaan yang murni hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahda memiliki 4 prinsip. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun surat Al-Sunnah. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaannya. Tata caranya harus berpola kepada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu tujuan ditulis Rasul Allah adalah untuk memberikan contoh dalam Al-Quran yang artinya, dan kami tidak mengutus seseorang Rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Quran surat An-Nisa ayat 64. Yang kedua, bersifat supra-rasional atau di atas jangkauan akal, yang berarti ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal hanya berfungsi memahami rahasia di baliknya yang disebut hikmah at-syari. Yang ketiga, azasnya atau taat yang dituntut dari hamba dalam melaksanakan ibadah ini adalah kepatuhan atau ketaatan. Yang keempat, hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasul adalah untuk dipatuhi. Yang B, ibadah ghairu mahdah atau tidak murni semata hubungan dengan Allah. Pengertian dari ibadah ghairu mahdah ialah segala
amalan yang diizinkan oleh Allah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan jelas. Dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru bid'ah dalam ibadah ghairu mahdah diperbolehkan. Bersifat rasional, ibadah bentuk ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika. Sehingga jika menurut logika sehat, itu buruk, merugikan, dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Azasnya manfaat. Selama itu bermanfaat, maka boleh dilakukan. Oleh karena itu, dalam ibadah ghairu mahdah, jangan bertanya mana dalil yang memerintahkannya, tapi tanyakan dalil mana yang melarangnya. Dalam ibadah ini berlaku kaidah ushul fikih yang artinya pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Adapun contoh ibadah ghairu mahdah antara lain masalah-masalah furu'h seperti sholat subuh dengan kunut atau tidak, zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain-lain. Jika dalam ibadah mahdah yang bersifat ta'abbudi tidak boleh ada improvisasi, maka dalam ibadah ghairu mahdah ini justru terbuka lebar terhadap inovasi. Tidak ada bid'ah qulu bid'atin dalallah dalam ibadah ghairu mahdah. Yang kedua, pengertian ritual. Pengertian ritual secara harfiah adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan dengan tata cara tertentu. Dalam ilmu sosiologi, kata ritual berarti bahwa aturan-aturan tertentu yang digunakan dalam pelaksanaan agama yang melambangkan ajaran dan yang meningkatkan manusia pada ajaran tersebut. Begitu pula dalam ilmu antropologi mengingatkan manusia pada agama, kata ritual adalah sebagai perilaku tertentu yang bersifat normal, dilakukan dalam waktu tertentu secara berkala, bukan sekedar sebagai rutinitas atau yang bersifat teknis, melainkan menunjukkan pada tindakan yang didasari oleh keyakinan religius terhadap kekuasaan atau kekuatan mistis. Berdasarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti ritual, yakni hal ihwal, ritus atau tata cara dalam upacara keagamaan. Upacara ritual atau seremoni adalah sistem atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang biasanya terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian ritual secara umum adalah segala bentuk atau metode tertentu dalam melakukan upacara keagamaan atau upacara penting atau tata cara dalam bentuk upacara. Makna dasar ini menyiratkan bahwa di satu sisi aktivitas ritual berbeda dari aktivitas biasa, terlepas dari ada tidaknya nuansa keagamaan atau kekhidmatan. Maka dari beberapa penjelasan pengertian ritual di atas dapat disimpulkan bahwa kata ritual adalah serangkaian tindakan yang dilakukan terutama untuk nilai simbolis mereka. Karena hal demikian ini sudah menjadi tradisi masyarakat termasuk oleh komunitas agama dan adat tertentu. Adapun tujuan ritual tersebut bervariasi. Acara ritual dapat memenuhi kewajiban agama atau cita-cita, memenuhi kebutuhan spiritual atau emosional, memperkuat ikatan sosial, menyediakan pendidikan sosial dan moral, menunjukkan rasa hormat atau penyerahan, memungkinkan seseorang untuk menyatakan afiliasi seseorang, mendapatkan penerimaan sosial atau persetujuan untuk beberapa event.
atau ritual yang kadang-kadang dilakukan hanya untuk kesenangan ritual itu sendiri. Selanjutnya, ritual dapat dibedakan dari segi jangkauannya. Yang satu, ritual sebagai teknologi seperti upacara yang berhubungan dengan kegiatan pertanian dan perburuan. Yang kedua, ritual sebagai terapi seperti upacara untuk mengobati dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, ritual sebagai ideologis, mitos, dan ritual tergabung untuk mengendalikan suasana perasaan hati, perilaku, sentimen, dan nilai untuk kelompok yang baik. Contohnya upacara inisiasi yang merupakan konfirmasi kelompok terhadap status, hak, dan tanggung jawab yang baru. 4. Ritual sebagai penyelamatan atau salvation. Misalnya, seseorang yang mempunyai pengalaman mistikal seolah-olah menjadi orang baru. Ia berhubungan dengan kosmos yang juga mempengaruhi hubungan dengan dunia prapon. Yang kelima, ritual sebagai revitalisasi, penguatan, atau penghidupan kembali. Ritual ini sama dengan ritual salvation yang bertujuan untuk menyelamatkan tetapi fokusnya masyarakat. Sekian dari penjelasan tentang ibadah aspek ritual dalam Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.